Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali. Kita bersama saya, fasilitator pengadaan barang jasa level 1 dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Nasridal Patria. Bapak Ibu peserta pelatihan online berbahagia, pada hari ini kita masuk pada materi terakhir, yaitu materi pengantor manajemen rantai pasok, atau yang sering juga dengan istilah supply chain management. Ini adalah suatu pengantar, suatu hal yang baru dalam pengadaan barang jasa. Kenapa? Karena pengadaan barang jasa itu adalah merupakan bagian daripada manajemen rantai pasok. Jadi mau tidak mau, agar kita mendapatkan suatu pengadaan yang komprehensif, sudah memperhitungkan segala sesuatunya, ya, terutama pengadaan yang cukup kompleks berkelanjutan, banyak melibatkan produk-produk atau barang-barang dari luar, baik barang, pekerjaan produksi maupun jasa, kita tidak bisa lepas daripada manajemen rantai pasok. Maka pada peraturan presiden yang terakhir ini tentang pengadaan barang jasa, manajemen rantai pasok atau istilah MRP ini dimasukkan menjadi salah satu materi pada pengadaan barang jasa. Baik, Bapak Ibu, kemarin sebelum kita masuk dalam pertemuan secara virtual ini, para peserta sudah ditugaskan untuk membaca modul dari para materi ini, dengan harapan adalah peserta sudah berada pada level memahami, sehingga pada kesempatan ini peserta diharapkan adalah meningkatkan pemahamannya sehingga dapat mencapai indikator-indikator, ya, dari pembelajaran ini, yaitu peserta bisa menjelaskan tentang beberapa hal dan sebagai indikator keberhasilan dari mempelajari pengantar manajemen rantai pasok ini. Yang pertama yaitu peserta itu bisa menjelaskan bagaimana konsep dasar manajemen rantai pasok itu. Ya. Kemudian peserta bisa menjelaskan, tentunya setelah peserta itu memahami, pemahaman meningkat, dan bisa menjelaskan lagi dengan bahasanya sendiri, dengan argumen-argumen sendiri, bagaimana keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah ini dengan manajemen rantai pasok itu. Ya, ini kan sekedar pengantar aja, sehingga nanti memahami, ya, bisa menerapkan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa. Ya, jadi pengadaan barang dan jasa kita itu menerapkan manajemen rantai pasok. Nah, ini yang pertama, yang konsep yang perlu dipahami, ya. Nah, jadi pengadaan barang jasa kita, ya, menggunakan, memakai, menerapkan manajemen rantai pasok. Ya, tentunya dengan memperhatikan tahapan-tahapan daripada pergerakan chain daripada rantai pasok tersebut. Nah, untuk itu materi ini terbagi daripada 3 materi. Materi pertama itu konsepnya itu, kedua keterkaitan, dan ketiga ada bagaimana penerapannya. Mari kita lihat konsep dasar manajemen rantai pasok. Ya. Ini konsep dasar manajemen rantai pasok. Ya. Ada beberapa gambaran manajemen rantai pasok, bisa kita lihat pada
bagan yang tersayang di Bapak Ibu, ya, saudara. Pertama sekali itu suppliernya, kemudian supplier itu ya bisa langsung ke warehouse, ke gudangnya. Kemudian ada juga yang kedua, manajemen rantai pasok yang kedua, yaitu dari supplier tadi itu ya mengerucut dan ke pabrik, ya, kemudian bisa ke distribution center, bisa masuknya ke store, ya, penyimpanan baru ke ke konsumennya, ya, pemakai. Nah, itu beberapa rantai pasok, tahapan-tahapan yang dilalui sebelum sampai kepada pemakai. Baik, Bapak Ibu. Kemudian rantai pasok dari hulu ke hilir. Mari kita lihat dari hulu ke hilir itu dari pergerakannya dari raw material, ya, dari asal material itu ke supplier, masuk ke pabrik, dari pabrik dikeluarkan, kemudian baru masuk ke pemakai, pemakai itu yang dari hulu ke hilir, begitu alirannya. Selanjutnya bagaimana siklus manajemen rantai pasok itu? Rantai pasok itu merupakan satu siklus yang selalu kembali lagi diawali daripada plan, ya, perencanaan, ya, kemudian source, ya, bagaimana procurement and credit and collectionnya, kemudian match-nya, bagaimana memproduknya, kemudian baru delivery, kembali lagi itu berputar gitu terus. Jadi inilah manajemen rantai pasok, ya, yang di dalamnya ada pengadaan yang kita ampuh sekarang ini secara garis umumnya. Nah, inilah diharapkan pengadaan barang jasa kita, ya, menggunakan, memperhatikan, menerapkan manajemen rantai pasok dengan siklus 4 siklus ini. Dimulai dari apa? Ingat Bapak Ibu, ya, karena di samping kita menguasai materi, kita juga tentunya dimulai dari lulus ujian kompetensi level 1 ini. Jadi pertama itu bagian dulu dari plan, source, match, and deliver. Ya, itu deliver. Kemudian di plan itu apa saja? Ada demand forecastingnya, ada produk pricing, kemudian ada inventory manajemennya. Begitu dia di source-nya, lihat apa yang terkandung di dalamnya. Apa terkandung di dalamnya. Ini ya, udah di modul udah jelas. Kemudian setelah ini nanti diingat lagi, dipelajari lagi Bapak Ibu, ya. Kemudian mari kita lihat bagaimana variasi rantai pasok hilir, ya, variasi rantai pasok hilir, ya. Bagaimana marketing channel dari pemasarannya, channel pemasaran untuk consumer produk, ya. Ada yang dari produser itu, dari penghasil itu langsung ke konsumen, ya. Ada yang melalui retailer dulu, kedua, kemudian ada yang melalui distributor, wholesalernya, ya, kemudian melalui retailer baru ke konsumen. Kemudian ada juga yang tentunya semakin besar dia, organisasinya semakin banyak dibutuhkan, dari produser, ya, dari produk, ya, pabrikan langsung ke agennya dulu, ke brokernya dulu, kemudian baru distributor dan retailer baru sampai. Itu adalah variasi rantai pasok hilir, ya, rantai pasok hilir, ya, dari produsernya itu ada 4, ingat, ya, ada 4. Bagaimana susunannya? Yang paling kompleks adalah yang keempat,
Nah, tentunya untuk apa namanya, pengadaan besar, produk-produk yang besar. Nah, ini ingat ya, salah satu kunci daripada memudahkan kita menghadapi ujian nantinya adalah kita mengingat dan membaca dari modul, mengingat teks-teks yang ada di dalam slide yang ada itu, ya, dengan mengingat warna-warna jumlahnya. Bayangkan slide itu nanti pada waktu timbul pertanyaan kita bisa mengingatnya, dan kami lebih mengingatkan Bapak Ibu Saudara melalui gaya-gaya kami, gaya-gaya fasilitator, intonasi-intonasinya, penekanan-penekanannya. Mudah-mudahan akan menjadi fresh Bapak Ibu untuk sukses dalam menempuh sertifikasi tersebut. Baik, kemudian mari kita coba jelaskan pengertian rantai pasok tersebut beserta siklusnya. Ya. Nah, apa itu manajemen rantai pasok? Yaitu sebagai suatu pendekatan menyeluruh dari operasi organisasi, ya, supply chain manajemen ini digambarkan dalam satu siklus manajemen yang udah sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu, ya ada 4 siklus itu ya, 4 siklus tadi itu. Oke. Nah, kemudian kalau ilustrasinya, ya ilustrasi manajemen rantai pasok bisa kita lihat dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, ya. Nah, kemudian baru pada shopper, ya, pembelanja. Baik. Kemudian itulah konsep dasar manajemen rantai pasok, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, yang pertama plain, kemudian source, kemudian mesh, distributor. Ya, kembali lagi ke atas, kemudian ada apa namanya, channel-channel produk, channel-channel produk sampai ke konsumen. Ya, ingat itu. Kemudian bagaimana proses daripada rantai pasok itu sendiri. Baik, selanjutnya kita melihat bagaimana keterkaitan, ya, pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok itu sendiri. Baik, kita coba jelaskan dulu kategori sektor yang menjalankan aktivitas dalam peran manajemen rantai pasok. Ya, apa aja kategori sektor yang menjalankan aktivitas dari manajemen rantai pasok itu? Baik, ya, sektor manajemen rantai pasok itu ada 3, yaitu pertama, ya, sektor bisnis. Nah, ini yang banyak, ya, sektor bisnis rantai pasok. Karena rantai pasok itu dahulunya itu dilaksanakan oleh militer, diikuti oleh bisnis, dan sekarang alhamdulillah pengadaan barang jasa pemerintah sudah mempertimbangkan manajemen rantai pasok, ya, sehingga tentunya diharapkan segala sesuatu produk dari pemerintah, ya, sudah terukur sebagaimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh angkatan, ya, sebagaimana tentunya pekerjaan angkatan tidak boleh meleset, tidak boleh tidak tepat waktu, tidak boleh tidak tepat sumber daya. Begitu juga apa namanya, bisnis, ya, tidak boleh segala sesuatu meleset yang akan menimbulkan kerugian. Nah, pemerintah juga menggunakan manajemen rantai pasok. Nah, jadi sektor manajemen rantai pasok itu bisa sektor bisnis, bisa nirlaba, ya, bisa sektor pelayanan publik, ya, pelayanan publik, di mana pemerintah tentunya orientasinya untuk pelayanan publik, ya, sehingga apa namanya, tentunya juga mendukung daripada sektor nirlaba yang dilaksanakan oleh yayasan, LSM, ya, dan sebagai pembina daripada pengusaha kami maksud dalam mengolah sektor bisnisnya, sehingga sangat layak sekali lah, ya, pengadaan barang jasa pemerintah juga menerapkan manajemen rantai pasok. Nah,
Kemudian dalam pengadaan di organisasi bisnis dan pemerintahan itu ada bedanya. Ada bedanya. Bagaimana pengadaan dalam organisasi bisnis dan bagaimana pengadaan organisasi pemerintah. Mari kita lihat. Nah, dalam organisasi pemerintah, pengadaan di pusat dan di daerah tergantung kepada persediaan anggaran. Nah, bedanya di anggaran. Sedangkan dalam bisnis, ya, anggaran pengadaan adalah merupakan kewenangan daripada perusahaan tersebut. Ya, baik, sehingga lebih fleksibel ya, karena memang bisnis kan orientasinya adalah profit oriented, sementara pemerintah orientasinya adalah layanan publik. Nah, kemudian yang kedua, organisasi pemerintah ya harus memikirkan harga, bahwa uang publik ya yang dibelanjakan sebagai secara bijak dan bisa dipertanggungjawabkan ya transaksinya. Sementara dalam bisnis berorientasi kepada profit ya, profit terutama berfokus pada peningkatan pengembalian bagi si pemilik ya, atau pemegang saham perusahaan. Nah, itu orientasinya. Jadi berbeda pemerintah dengan bisnis. Nah, bedanya adalah orientasinya. Pelayanan publik satu, yang kedua adalah orientasi profit untuk pemegang saham. Persamaannya di mana? Persamaannya organisasi dan pemerintah memiliki tujuan yang sama ya dalam pengadaan. Apa itu? Value for money ya. Value for money. Bagaimana mendapatkan nilai uang ya. Nilai uang, nilai ya, bukan nilai nilai nominal, tetapi adalah nilai uang ya dalam suatu kegiatan pengadaan. Baik, selanjutnya mari kita lihat pengadaan di sektor pemerintah. Nah, bagaimana pengadaan di sektor pemerintah? Nah, ada 3 pengadaan di sektor pemerintah. Pertama, untuk kegiatan rutin, kedua proyek tertentu, dan ketiga adalah tanggap darurat. Nah, ini sudah dari pengadaan barang jasa secara umum kita dapatkan. Baik, selanjutnya mari kita lihat ya keterkaitan antara pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen pasok. Ya, tadi kita katakan bahwasanya pengadaan barang jasa adalah bagian daripada manajemen rantai pasok. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mana keterkaitannya? Pertama, pengadaan barang jasa dalam tahap perencanaan. Nah, pengadaan barang jasa dalam tahap perencanaan ya sama. Ya. Plan. Pengadaan barang jasa kan mulai dari identifikasi, perencanaan. Nah, begitu juga manajemen rantai pasok. Ya, manajemen rantai pasok yang namanya manajemen selalu kan paling tidak ada POA, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, jadi mulai dari perencanaan. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, source-nya dalam pelaksanaan ya. Dalam pelaksanaannya pengadaan itu kita adakan pemilihan ya untuk mendapatkan penyediaan terbaik, kemudian
dalam tahapan produksi, dalam tahapan pengendalian mutu, dalam tahapan pelaksanaan, ya, dalam tahapan konstruksi, dalam tahapan proses produksi, ada pengendalian mutunya, kemudian bagaimana sistem penggudangannya sedemikian rupa sehingga produk tadi itu sebelum sampai ke konsumen itu terjaga, ya, terjaga mutunya, terjaga kualitasnya, terjaga volumenya, ya. Nah, juga begitu dalam pengadaan barang jasa. Kemudian pada pengadaan jasa pada tahap pengiriman, distributor, dan sampai serah terima, ya. Nah, keempat-empatnya ini adalah merupakan rantai dari siklus daripada manajemen rantai pasok. Nah, itulah nampak keterkaitannya. Jadi ada 4 keterkaitannya. Ingat, yang pertama adalah dalam plan-nya, source-nya, dalam tahap produksi atau pengendalian, dan dalam tahap pengiriman sampai serah terima. Nah, ya, itu bisa kita lihat rantai selanjutnya. Kita lihat rantai supply, rantai pasok pemerintah, ya. Nah, supply rantai pasok pemerintah ada yang supply rantai pasok pendek, ada yang supply rantai pasok panjang, ada yang kompleks, ya, ada yang kompleks. Ya, tentunya tergantung daripada pengadaan yang mau kita laksanakan, ya. Kalau yang cukup sederhana langsung kepada organisasi atau internal konsumennya. Kemudian kalau panjang itu tentunya dari organisasi nanti diteruskan lagi, baru diteruskan lagi kepada konsumennya. Kemudian kalau dia kompleks, ya misalkan ada financial provider-nya, ya financial provider ini ke supplier, supplier yang ke organisasinya, ya. Kemudian bisa ke logistik supplier dulu, kemudian ke market researcher, baru ke konsumen, ya, baru kepada customer. Nah, itu rantai pasok kompleks. Nah, itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, ya. Karena pemerintah juga kadang bekerja sama dengan bantuan loan luar negeri, bekerja dengan LSM dunia, ya, sehingga cukup kompleks rantai pasok yang dikelola oleh pemerintah supply-nya. Baik, terakhir kita lihat bagaimana penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Manajemen rantai pasok pada level strategis dan operasional, ya. Pada level strategis ini keseluruhan tujuan organisasi, ya, jangka panjang, tanggung jawab manajemen puncak. Nah, jadi keseluruhan organisasi jangka panjang dan tanggung jawab manajemen puncak. Nah, ini strategisnya adalah, ya, merupakan tanggung jawab daripada manajemen puncak, ya. Dan pada waktu taktisnya bagaimana? Tentunya taktis ini adalah bagaimana mau menerapkan agar strategi tadi itu, ya kan, bisa dengan mudah dilaksanakan, ya, untuk di personal nantinya. Nah, ini biasanya ada alokasi dan penggunaan sumber daya akan kita laksanakan dengan lebih efektif, ya. Kemudian jangka menengahnya, jangka menengah, ya, taktis sudah mendekati pelaksanaan, sudah mendekati operasional, mana strategis itu yang secara jangka panjang kita. Kemudian tanggung jawabnya di mana, berada di taktis. Nah, ini kalau dalam suatu OPD, khususnya kita di pemerintah daerah, tentunya strategisnya tingkat kepala OPD, ya, yang meneruskan kebijakan daripada pimpinan daerah di bidangnya masing-masing. Kemudian taktisnya adalah pejabat administrator,
Kemudian operasional, ya. Operasionalnya pelaksana tugas tertentu dalam pelaksanaan aktivitas ini tentunya ya dilaksanakan oleh manajemen yang tingkat bawah atau manajemen pejabat pengawas dan dibantu oleh pelaksana ya untuk jangka operasional, untuk jangka pendek ya yang langsung operate. Baik. Kemudian mari kita lihat rincian daripada manajemen rantai pasok pada level strategis itu bagaimana. Baik. Pertama, pengambilan keputusan dan kebijakan, ya, pengadaan barang jasa ini, ya. Jadi kita mulailah dari sana, ya. Pengambil keputusan itu tentunya, ya, tidak lepas ini daripada apa namanya penyiapan regulasi daripada keputusan kebijakan tadi itu, kemudian kita dukung dengan penerapan teknologi dan kita koordinasikan serta kita komunikasikan, kemudian kita lakukan perencanaan yang terpadu, terintegrasi, ya, holistik, dan tentunya ya agar dapat terlaksana dengan baik keputusan dalam kebijakan pengadaan barang jasa itu perlu penyelarasan ya dan strategi dalam organisasi yang terlibat. Kemudian bagaimana pada level taktisnya ya yang dilaksanakan oleh manajemen tingkat menengah dan jangka waktu yang menengah juga ya. Pertama pemetaan supply positioning model dan supply perception model ya. Di pemetaan supply-nya bagaimana position modelnya dan bagaimana supplier perception modelnya. Nah, ini dipetakan dulu, kemudian bagaimana manajemen kontraknya itu sudah dirancang dulu, sudah terbayang dulu bagaimana manajemen kontraknya ya, karena kita akan mengoperasionalkan lagi setelah diturunkan ya kan apa namanya keputusan strategis oleh pimpinan. Dan tingkat menengah juga memikirkan ya mungkin ada menggunakan vendor kita, menggunakan vendor, bagaimana manajemen vendornya, vendor manajemen kita ya. Kemudian yang keempat adalah kita skala prioritaskan dulu. Jadi pengadaan itu apapun ceritanya kita skala prioritaskan dulu, baik prioritas keuangan, prioritas waktu, prioritas sumber daya, ya diprioritaskan dulu semuanya. Kemudian sebelum kita operasionalkan pada level taktis ini tentunya sangat perlu sekali menyempurnakan dulu sebelum melaksanakan. Menyempurnakan strategi melalui taktis dengan mengoptimalisasi jaringan. Ya, jaringan kita. Jaringan tentunya networking kita ya dioptimalisasikan dan dengan memperhatikan ya manajemen persediaan. Jadi sudah mencakup semuanya itu pada level taktis. Barulah kita masuk kepada level operasional ya, level operasional. Ini pada level operasional kita mulai daripada seleksi penyedia dulu. Seleksi penyedia dulu. Kemudian apa namanya bagaimana permintaan dan penerimaan pengadaan barang jasanya. Setelah seleksi barangnya terdapat barangnya ya. Ini manajemen rantai pasok pada level personal. Kemudian
apalagi langkah ketiga dalam manajemen rantai pasok, proses serah terima, kemudian penanganan persediaan dan pergudangan, ya sudah sama kita, ya sebelum penanganan dan distribusi tentu kadang membutuhkan gudang, ya transit, warehouse, store-nya, kemudian penanganan, ya mulai mungkin butuh transportasi dan distribusikan, kemudian tentunya ya manajemen rantai pasok yang proses inspeksi berkala untuk mengecek segala sesuatunya sebelum masuk kepada proses invoice, ya penagihan dan pembayaran. Kemudian itu tadi adalah manajemen rantai pasok. Bagaimana berikutnya penerapan rantai pasok tadi itu, ya yang 7 tahapan tadi itu ke dalam pengadaan barang dan jasa. Tadi kan kita ada 4 dalam siklus itu ada plan, source, match, dan deliver. Ya, apa saja aktivitasnya? Ini penerapannya rantai pasok di atas dan PBJ di bawahnya. Jadi itu yang kita katakan tadi, PBJ itu adalah merupakan bagian dari rantai pasok. Mari kita lihat. Ya. Pada waktu rantai pasok, kita menerapkan tujuan, strategi, rencana dan rencana kerja, ya multi tahun dan tahunan, ya itu dalam rantai pasok itu tidak bisa hanya tahunan saja, ya multi tahun dan tahunan, dan bukan atau, ya dan bukan atau. Kemudian apa yang kita kerjakan pada waktu pengadaan barang dan jasa? Ya, di dalam plan itu kita mengerjakan, menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target 5 tahunan, program dan rencana kerja 5 tahunan. Ya, analog. Makanya rantai pasok pada level 1 ini berupa pengantar dulu, nanti lebih luas lagi, sehingga segala sesuatu dalam pengadaan itu bisa diantisipasi, kita bisa melakukan mitigasi dan sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi di dalam pengadaan barang jasa kita, risiko kita bisa lebih tereliminir nanti jadinya. Ya, mari kita lihat lagi apa yang dilakukan pada waktu pengadaan barang jasa. Menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara jadwal dan anggaran. Ya, jadi karena pengadaan barang jasa itu, ya mulai dari identifikasi kebutuhan, ya kemudian ditetapkan, kemudian bagaimana cara pengadaannya, ya bagaimana jadwal pemanfaatannya, sehingga kapan kita harus mulai, ya kemudian anggarannya. Itu jadi Bapak Ibu, penerapan rantai pasok itu adalah dengan intersection yang besar terhadap pengadaan barang dan jasa. Kita lihat rantai pasok dalam source-nya itu melakukan penelusuran penyedia, ya. Namun rantai pasok diadakan penelusuran penyedia, pemilihan penyedia, ya, menerima pengiriman dari penyedia, ya, kemudian pemeriksaan dan penyelesaian pembayaran dan melakukan evaluasi kinerja penyedia, ya, atau evaluasi pada supplier. Itu yang dilakukan dalam manajemen rantai pasok. Bagaimana yang dilakukan pada waktu kita PBJ, pengadaan barang jasa? Kita melakukan persiapan PBJ melalui penyedia atau swakelola, ya. Persiapan pengadaan barang jasa, ya ada 2, ada pengadaan melalui penyedia, ada melalui swakelola. Ya, kemudian kita melaksanakan pemilihan sebagaimana yang kita sampaikan tadi dalam siklus tadi, ya kemudian pelaksanaan kontraknya itu sendiri, dan
selesai itu pembayaran serah terima. Ya, jadi itu penerapan rantai pasok. Jadi rantai pasok yang kita sampaikan dalam bagian daripada pengadaan barang jasa ini adalah menggambarkan ya bagaimana pengadaan barang jasa itu tidak terlepas daripada siklus rantai pasok ya yang lebih luas skopnya dibandingkan dengan hanya pengadaan barang jasa saja. Kemudian mari kita lihat pada siklus yang ketiga yaitu Mei ya. Pada rantai pasok itu menghasilkan output produk ya. Kemudian melakukan kegiatan produksi, penjadwalan, pengendalian produksi, mengelola barang setengah jadi, ya kemudian memelihara fasilitas produksi. Nah, apa yang dilakukan pada pada pengadaan barang jasa pada tahapan ketiga ini, siklus ketiga, tahapan ketiga ini? Pertama, melakukan proses produksi barang produk, layanan servis atau hasil kerja yang dapat melalui penyedia atau dilakukan sendiri sekelola ya. Kemudian proses pelaksanaan pengendalian produksi termasuk dalam tahapan pelaksanaan kontrak. Ini kalau proses ini merupakan proses produksi yang berkelanjutan ya. Jadi ada intersectionnya, ini makanya manajemen rantai pasok ya kita pelajari di dalam pengadaan barang jasa. Kemudian yang keempat terakhir kan kita mengadakan delivery, ya. Mengirimkan dan mendistribusikan barang dan jasa ya ke pengguna akhir. Ini kalau berupa barang ya pengguna akhirnya tentunya tidak selalu berada di instansinya seperti rangkaian daripada supply yang panjang tadi itu membutuhkan transportasi ya membutuhkan distribusi pada pengguna akhir ya biasanya meliputi ada manajemen ordernya, transportasi dan distribusi ya. Begitu juga dalam pengadaan jasa, mengirimkan, mendistribusikan, menyebarluaskan produk fisik non fisik dapat dilaksanakan oleh penyedia atau jasa kelola, ya. Kemudian melakukan prosedur serah terima barang dan jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia, ya. Misalnya distribusi seperti dalam bantuan dalam penanggulangan bencana misalnya kan atau antisipasi penanganan bencana itu pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu ya kan akan berakhir ya kepada pengguna yaitu adalah kabupaten kota, yaitu adalah kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok penanganan bencana. Jadi semuanya itu pengadaan bukan hanya berakhir ya sampai telah tersedia barangnya saja, sampai bisa dimanfaatkan oleh pengguna akhir. Itu semua adalah manajemen rantai pasok analog dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan struktur yang terakhir ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Mudah-mudahan supply chain management ya SCM ini ya kan merupakan sekarang ini merupakan materi terakhir, materi ke-6 dan setelah kami evaluasi, kami berdiskusi soalnya relatif tidak banyak dibandingkan yang lain dan pada level 1 ini hanya menjadikan satu pengantar. Satu pengantar pertama adalah Bapak Ibu Saudara tahu tentang bagaimana konsep dasar manajemen rantai pasok
Kemudian yang kedua adalah bagaimana keterkaitan pengadaan barang jasa dengan rantai pasok. Kemudian bagaimana penerapan siklus ya manajemen rantai pasok tadi itu dalam pengadaan barang dan jasa yang di bawah ini. Demikian Bapak Ibu, ya burung balam, burung cendawasih. Wassalam, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada kendala, ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu dibicarakan, silakan menghubungi kami di WA 0812 6610 792. Nasridal Patria. Tak ulangi lagi 0812 6610 792. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.